Benarkah Bank Jatim memiliki kualitas yang setara dengan Bank BCA? Halo semuanya, selamat datang di channel saya Imade Mulyana Putra. Di video kali ini, saya akan menganalisa saham BJTM. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar kamu selalu dapat update saham menarik lainnya. BJTM atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk merupakan bank daerah yang ruang lingkup bisnisnya berfokus di wilayah Jawa Timur, yang mana mayoritas penyaluran kreditnya disalurkan pada segmen konsumer. Sama seperti perbankan pada umumnya, Bank Jatim juga memiliki berbagai jenis produk, mulai dari simpanan, fasilitas kredit, dan layanan perbankan. Kredit yang disalurkan Bank Jatim sampai dengan tahun 2022 mencapai 46,2 triliun. Penyaluran kredit ini bertumbuh 8,1% dari tahun 2021. Jika kita lihat lebih lanjut, penyaluran kredit Bank Jatim terbagi atas 3 segmen, yaitu segmen konsumer, komersial, serta segmen usaha kecil dan menengah. Jika kita breakdown, penyaluran kredit konsumer menyumbang 62,1% dari total kredit yang disalurkan. Sedangkan kredit komersial menyumbang 24,2% dan untuk kredit usaha kecil dan menengah menyumbang 13,7%. Jika kita lihat lebih lanjut pada segmen konsumer yang merupakan porsi kredit terbesar dari Bank Jatim, terlihat kredit multiguna menyumbang 83% dari total segmen konsumer. Selain itu, terdapat kredit KPR dan kredit lainnya yang masing-masing menyumbang 8%-an. Selanjutnya, kita bahas kinerja keuangan dari Bank Jatim. Kita mulai dari pendapatan, yang mana pendapatan Bank Jatim terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan non-bunga. Pada tahun 2022, Bank Jatim berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 4,92 triliun. Dan pendapatan non-bunga sebesar 656 miliar. Pendapatan bunga bersih ini bertumbuh 5,1% jika dibandingkan dengan tahun 2021, yang dari sebelumnya 4,68 triliun menjadi 4,92 triliun pada tahun 2022. Jika kita lihat lebih lanjut, pertumbuhan net interest income sebesar 5,1% ini tidak terlalu menarik, karena hanya terdapat sedikit peningkatan pendapatan bunga dan sedikit efisiensi berupa penurunan beban bunga dari Bank Jatim, yang mana beban bunga Bank Jatim sejak tahun 2020 konsisten mengalami penurunan. Selain itu, terdapat pertumbuhan yang cukup tinggi pada pendapatan non-bunga dari Bank Jatim yang sebesar 25,4%. Dari sebelumnya 523 miliar menjadi 656 miliar pada tahun 2022. Pendapatan non-bunga ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jika kita melihat dana pihak ketiga dari Bank Jatim sudah bertumbuh 60,6% sejak tahun 2018. Yang awalnya 50,9 triliun pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,8 triliun pada tahun 2022. Jika kita lihat porsi kasa dari Bank Jatim, terdapat penurunan sebesar 14% sejak tahun 2018. Penurunan tersebut dapat dikatakan cukup signifikan. Jika kita telusuri lebih lanjut, penurunan porsi kasa tersebut diawali pada tahun 2020, yang disebabkan karena terdapat peningkatan yang signifikan pada dana pihak ketiga yang bersumber dari deposito, yang pada tahun 2019 dana pihak ketiga yang bersumber dari deposito sebesar 14 triliun. Pada tahun 2020 menjadi 24 triliun. Sedangkan dana pihak ketiga yang bersumber dari giro mengalami penurunan sebesar 3 triliun. Dan dana pihak ketiga yang bersumber dari tabungan cenderung stagnan. Sehingga hal tersebut menyebabkan porsi deposito meningkat signifikan. Yang pada tahun 2018, deposito merupakan dana pihak ketiga dengan porsi terendah yang sebesar 24,6%. Pada tahun 2022, deposito merupakan dana pihak ketiga dengan porsi tertinggi yang mencapai 38,9%. Namun, peningkatan porsi deposito tersebut belum berdampak signifikan pada peningkatan cost of fund dari Bank Jatim. Hal tersebut disebabkan karena sejak tahun 2020 suku bunga masih sangat rendah. Selain itu, porsi kasa dari Bank Jatim masih tergolong cukup baik di 61%. Jika kita bandingkan dengan bank daerah lainnya seperti Bank Jabar, porsi kasa Bank Jatim masih lebih tinggi dari porsi kasa Bank Jabar yang sebesar 42%. Bahkan, porsi kasa Bank Jatim pernah mengungguli porsi kasa Bank BCA yang sebesar 75% pada tahun 2019. Jika kita melihat cost of fund Bank Jatim selama 5 tahun terakhir berkisar di 2,7%. Cost of fund ini dapat dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan Big Four seperti Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Yang mana cost of fund Big Four tersebut berada di bawah 2%. Namun, jika dibandingkan dengan bank daerah lain seperti Bank Jabar, cost of fund ini lebih rendah dari cost of fund Bank Jabar yang sebesar 3,2%. Nah, jika kita melihat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dari Bank Jatim, sejak tahun 2019, rasio
Bopo Bank Jatim terus mengalami peningkatan, yang awalnya 69,5% pada tahun 2018 menjadi 76,2% pada tahun 2022. Peningkatan rasio Bopo ini salah satunya disebabkan karena penurunan porsi kredit yang disalurkan dari Bank Jatim, yang tercermin dari penurunan loan to deposit rasionya, yang mana loan to deposit rasio Bank Jatim pada tahun 2022 sebesar 56,5%. LDR ini sudah turun 10% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 66,6%. Penurunan LDR ini disebabkan karena pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Jatim lebih tinggi daripada kredit yang bisa disalurkan. Jika kita lihat lebih lanjut, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga dari Bank Jatim sebesar 90%-nya dialokasikan untuk membeli surat utang negara dan sisanya disalurkan dalam bentuk kredit. Hal ini kemungkinan disebabkan manajemen tidak ingin mengambil risiko lebih tinggi karena pada tahun tersebut perekonomian sempat terkontraksi akibat dari pandemi COVID-19. Sehingga manajemen memilih untuk lebih berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. Penurunan porsi kredit yang disalurkan ini menyebabkan penurunan aset yield atau imbal hasil dari aset yang dimiliki oleh Bank Jatim. Sehingga penurunan porsi kredit yang disalurkan dari Bank Jatim merupakan salah satu penyebab penurunan profitabilitasnya. Dalam perbankan, imbal hasil tertinggi suatu bank berasal dari kredit yang bisa disalurkan. Jadi, semakin tinggi kredit yang bisa disalurkan oleh suatu bank, maka semakin tinggi juga potensi profitabilitasnya. Dengan catatan, kredit yang disalurkan harus berkualitas baik. Jika kita lihat net interest margin dari Bank Jatim pada tahun 2022 yang sebesar 5,11%, net interest margin tersebut sama seperti net interest margin pada tahun 2021. Namun, NIM tersebut terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 yang sebesar 6,37%. Penurunan NIM tersebut salah satunya disebabkan karena adanya penurunan porsi kredit yang disalurkan dari Bank Jatim, selain karena adanya kebijakan terkait peningkatan giro wajib minimum. Nah, jika kita melihat laba bersih Bank Jatim pada tahun 2022, Bank Jatim berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,54 triliun. Laba bersih tersebut bertumbuh sebesar 1,3% secara year on year. Laba bersih ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan laba bersih Bank Jatim selama 5 tahun terakhir. Laba bersih Bank Jatim pada tahun 2023 kemungkinan akan lebih baik jika manajemen dapat memaksimalkan penyaluran kreditnya. Terlebih perekonomian sudah pulih pasca pandemi. Jika dilihat dari laporan arus kas tahun 2022, manajemen sudah terlihat mulai lebih agresif untuk meningkatkan imbal hasil asetnya, yang tercermin dari penjualan surat berharga yang mencapai 8,8 triliun. Selain itu, kredit Bank Jatim sudah bertumbuh 8,1% pada tahun 2022. Jika kita melihat aset Bank Jatim pada tahun 2022, aset Bank Jatim mencapai 103 triliun. Aset Bank Jatim ini mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 16,1% per tahun. Pertumbuhan aset ini didukung dengan profitabilitas Bank Jatim yang baik. Return on Asset Bank Jatim pada tahun 2022 sebesar 1,95%. Return on Asset ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yang sebesar 2,05% dan juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jika kita melihat Return on Equity dari Bank Jatim pada tahun 2022 yang sebesar 16,24%, ROE tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 17,26%. ROE pada tahun 2022 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan ROE tahun 2019 yang sebesar 18%. Namun, ROE tersebut sudah sangat baik dan bahkan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan ROE bank daerah lainnya seperti Bank Jabar yang sebesar 15,5%. Jika kita melihat kualitas aset Bank Jatim yang tercermin dari NPL-nya, NPL gross Bank Jatim pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 2,77% menjadi 4% pada tahun 2020. Peningkatan NPL ini terjadi secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga cukup masuk akal jika pada tahun tersebut manajemen menahan penyaluran kreditnya dengan mengalokasikan dananya untuk dibelikan surat berharga. Namun NPL pada tahun 2022 yang sebesar 2,83% sudah mendekati NPL pada tahun 2018 yang sebesar 2,77%. Sehingga karena penurunan NPL tersebut sangat wajar jika manajemen mulai menjual surat berharganya dan kemungkinan akan lebih agresif dalam penyaluran kreditnya. Jika kita melihat NPL per segmen, NPL pada kredit konsumer yang merupakan porsi kredit terbesar dari Bank Jatim, NPL-nya hanya berkisar 1% yang dapat dikatakan cukup rendah. NPL pada kredit komersial Bank Jatim sudah menunjukkan perbaikan pada tahun 2022
yang awalnya 2,7% pada tahun 2021 menjadi 1,2% pada tahun 2022. Dan untuk NPL segmen usaha kecil dan menengah, NPL-nya cukup rendah dan konsisten berada di sekitar 0,6%. Jika kita melihat NPL net dari Bank Jatim, terdapat peningkatan sejak tahun 2018. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, NPL tersebut kemungkinan akan mengalami perbaikan pada tahun 2023. Jika kita melihat rasio kecukupan modal dari Bank Jatim, pada tahun 2022 berada di 24,74%, yang mana persentase tersebut sudah berada di batas yang aman bagi perbankan. Lalu, bagaimana dengan valuasinya? Saat video ini dibuat, Bank Jatim berada di harga 715 dengan PBV sekitar 0,94 kali dan PI sekitar 6,9 kali. Yang mana harga saham Bank Jatim saat ini belum terlalu murah dan juga tidak mahal. Namun cukup menarik karena terdapat perbaikan kinerja dari Bank Jatim. Selain itu, manajemen juga berhasil mencapai hampir semua target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Jika dilihat dari dividen yang akan dibagikan di bulan Mei sebesar Rp53 per lembar saham, dividen yield tersebut sekitar 7,4%, yang mana yield tersebut cukup menarik. Video ini bukan saran investasi, hanya berbagi perspektif yang mungkin bisa dijadikan tambahan referensi. Tugas kita menganalisa sebaik mungkin lalu membeli di harga yang lebih murah untuk memperkecil risiko investasi kita. Nah, dari analisa sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa kinerja Bank Jatim pada tahun 2019 pernah hampir menyamai efisiensi Bank BCA yang tercermin dari cost to income ratio-nya, kasa, NIM dan ROE-nya. Akan tetapi, untuk kualitas penyaluran kredit, profitabilitas, dan konsistensinya, Bank Jatim masih di bawah Bank BCA. Untuk sekelas bank daerah, Bank Jatim memiliki kualitas yang menarik, apalagi Bank Jatim rutin membagikan dividen dengan PO ratio yang cukup besar. Selain itu, Bank Jatim memiliki keunggulan karena didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Namun, karena ruang lingkup bisnisnya hanya berfokus di wilayah Jawa Timur, ruang untuk ekspansinya cukup terbatas. Sehingga, untuk mengharapkan Bank Jatim memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi di industrinya menjadi lebih berat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.